Seorang tukang kayu tua yang miskin tiba-tiba bertemu dengan seekor harimau raksasa ajaib di tengah hutan. Pertemuan itu mengubah hidupnya selamanya, membawa kekayaan yang tak pernah ia bayangkan. Namun saat keserakahan tumbuh di hatinya, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Semua yang pernah mendengar kisah ini pasti akan terinspirasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi hutan Taramunda, hiduplah seorang tukang kayu bernama Pak Arwan. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk sederhana yang terbuat dari papan tua dan atap rumbia yang bocor. Setiap hari, Pak Arwan masuk ke dalam hutan untuk menebang pohon secukupnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana. Hidupnya tenang, meski serba kekurangan. Ia tidak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Ia mengenal pepohonan layaknya teman, dan setiap jalan setapak di dalam hutan sudah seperti halaman rumahnya sendiri. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai pria jujur, ramah, dan sederhana. Namun semua itu berubah pada suatu pagi. Saat Pak Arwan melangkah lebih dalam ke hutan dari biasanya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Suasana hutan menjadi hening. Pepohonan bergoyang seolah memberi tanda. Dan dari balik kabut, muncullah seekor harimau yang sangat besar. Tubuhnya seolah terbuat dari cahaya, dan matanya bersinar seperti bintang. Pak Arwan berdiri membeku. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pak Arwan berdiri terpaku. Di hadapannya, harimau raksasa itu menatap dengan mata yang tidak menunjukkan amarah, melainkan kesedihan. Ukurannya jauh lebih besar dari binatang apapun yang pernah dilihat Pak Arwan. Tubuhnya bergaris loreng emas dan hitam, namun sorot matanya tampak lemah dan penuh luka. Harimau itu mengangkat satu kakinya, dan barulah Pak Arwan menyadari bahwa telapak harimau tersebut tertancap sebuah duri raksasa, panjang dan tebal seperti tongkat kayu. Darah menetes dari lukanya, menodai tanah hutan yang hijau. Meski ukurannya mengerikan, harimau itu tidak mengaum, tidak menyerang. Ia hanya menatap Pak Arwan, seolah meminta pertolongan. Tanpa pikir panjang, Pak Arwan menguatkan dirinya. Ia tahu, jika harimau itu ingin menerkam, ia takkan sempat lari. Tapi ia juga tahu, jika makhluk sebesar itu datang dalam keadaan terluka dan tidak menyerang, maka yang dibutuhkan hanyalah uluran tangan. Dengan hati-hati, ia mendekat. Langkah demi langkah, kakinya menjejak tanah berlumpur. Tangan tuanya bergetar saat menyentuh kaki harimau itu. Ia memanjat sedikit ke atas, lalu mencabut duri besar itu dari telapak kakinya. Harimau itu menggeram pelan, tapi tidak menyerang. Saat duri berhasil dicabut, Pak Arwan langsung melompat turun dan mundur perlahan. Sesaat kemudian, harimau itu berdiri tegak. Ia mengangkat kepalanya tinggi, lalu menunduk hormat kepada Pak Arwan. Dan saat itulah sesuatu yang tak bisa dipercaya terjadi. Harimau itu berbicara. "Terima kasih, manusia tua. Kau telah menyelamatkanku. Mulai hari ini, kau bukan lagi sekadar tukang kayu. Kau adalah saudaraku." Pak Arwan terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, sejak saat itu, nasibnya berubah. Dan hutan Taramunda menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, harimau raksasa itu berbalik dan berjalan perlahan ke dalam hutan. Tubuhnya yang besar menyibak semak dan pepohonan seperti bayangan yang bergerak pelan. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia menoleh dan berkata, "Ikutlah aku. Kau telah menolongku. Kini saatnya aku menunjukkan dunia yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa." Pak Arwan ragu sejenak, namun rasa penasaran dan kepercayaan yang tumbuh di dalam dirinya mendorong langkahnya maju. Ia mengikuti jejak harimau itu, masuk lebih dalam ke hutan, ke bagian yang belum pernah ia jelajahi seumur hidup. Mereka melewati batang-batang pohon yang menjulang hingga menembus langit, melalui sungai kecil yang airnya sebening kaca, dan masuk ke dalam sebuah lembah yang tersembunyi di balik dinding akar dan batu besar. Tempat itu sunyi, namun penuh dengan cahaya aneh yang memancar dari dedaunan dan tanah itu sendiri. Lalu harimau itu berhenti di depan sebuah pohon yang besar dan aneh. Kulit pohonnya berwarna keemasan,
dan dari cabangnya menggantung buah-buah bercahaya. Kayu dari pohon itu tampak kokoh namun ringan. Di sekelilingnya, tumbuh bambu-bambu panjang berwarna biru keperakan, dan di atasnya beterbangan lebah sebesar kepalan tangan, membawa tetesan madu dari sarangnya yang menggantung seperti kristal. Inilah wilayah rahasia yang dijaga oleh para roh hutan, kata sang harimau. Tak seorang pun manusia boleh menginjakan kaki di sini, kecuali kau. Kau telah menunjukkan hati yang tulus, tanpa pamrih. Pak Arwan menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa seperti mimpi. Hutan yang selama ini dikenalnya ternyata menyimpan rahasia besar. Sebuah dunia penuh keajaiban yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Ambillah secukupnya, kata harimau itu. Apapun yang kau perlukan, asal tidak berlebihan, hutan ini akan memberkati langkahmu. Pak Arwan mengangguk perlahan. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia belum tahu bahwa berkah bisa berubah menjadi kutukan jika hati manusia mulai diliputi nafsu. Sejak hari itu, Pak Arwan mulai membawa pulang sebagian kecil dari keajaiban hutan rahasia itu. Ia memilih dengan bijak, sepotong kayu keemasan untuk dijadikan ukiran, seikat bambu kristal untuk bahan bangunan, dan sesendok madu dari sarang lebah cahaya. Di pasar, semua orang terkesima. Kayu buatan Pak Arwan kini bercahaya halus saat terkena sinar matahari. Ukirannya tak lagi terlihat biasa, melainkan seperti buatan tangan dewa. Madu yang ia bawa bisa menyembuhkan demam dalam semalam. Bambu yang ia gunakan sebagai tiang rumah tidak lapuk oleh hujan, bahkan terasa sejuk saat disentuh. Nama Pak Arwan cepat menyebar. Dari penjuru desa, orang-orang datang untuk membeli barang-barangnya. Para saudagar dari kota mulai berkunjung. Uang mengalir. Rumahnya yang dulu kecil kini tumbuh jadi bangunan megah dari kayu hutan ajaib. Atapnya berhias ukiran. Halamannya dipenuhi bunga-bunga langka dari lembah rahasia. Namun di balik semua itu, Pak Arwan tetap sederhana. Ia masih tidur di tikar, masih minum air sumur, dan yang terpenting, ia tidak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Setiap minggu, ia masuk hutan untuk menemui harimau raksasa itu. Ranga, begitu ia akhirnya menyebut dirinya. Mereka duduk bersama, kadang berbicara, kadang hanya dia mendengarkan suara alam. Bagi Pak Arwan, harta yang sesungguhnya adalah persahabatan itu. Namun, seperti api kecil yang tak dijaga, bisikan keserakahan mulai menyusup ke dalam hati Pak Arwan. Awalnya hanya niat kecil, kalau aku ambil sedikit lebih banyak, aku bisa membantu tetangga. Lalu menjadi, kalau aku bangun rumah kedua, aku bisa menampung lebih banyak tamu. Dan pelan-pelan, tanpa ia sadari, ia mulai kembali ke hutan dengan karung yang lebih besar, dan niat yang berbeda. Dan dari kejauhan, Ranga hanya mengamati. Diam, tapi matanya tidak lagi sehangat dulu. Tak butuh waktu lama, kehidupan Pak Arwan berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi tukang kayu tua yang tinggal di gubuk reot. Rumahnya kini menjulang tinggi, terdiri dari 3 lantai yang seluruhnya dibangun dari kayu emas dan bambu kristal. Halaman rumahnya dipenuhi patung-patung ukiran langka, dan di tengahnya mengalir kolam kecil dengan air sebening kaca. Para saudagar dari kota besar datang membawa hadiah, berharap bisa bekerja sama. Orang-orang menyebutnya Tuan Arwan. Kini, ia mempekerjakan puluhan pekerja untuk membantu memproduksi barang-barang dari hasil hutan ajaib. Makanan lezat tersaji setiap hari di meja makannya, dan pakaian yang ia kenakan tak lagi robek atau usang. Awalnya, ia masih menyempatkan diri ke hutan untuk bertemu Ranga. Tapi lama-kelamaan, jadwalnya terlalu sibuk. Ia terlalu lelah, terlalu sibuk menghitung untung, terlalu sibuk melayani tamu dari kota. Ranga tetap menunggu di tepi lembah rahasia, di tempat biasa mereka duduk bersama. Namun hari-hari berlalu tanpa kehadiran Pak Arwan. Hutan mulai sunyi. Tak ada lagi percakapan hangat. Tak ada lagi tawa atau nyanyian sederhana. Sementara itu, di desa, Pak Arwan mulai membangun lebih banyak rumah. Gudang-gudang besar didirikan untuk menampung bahan dari hutan. Ia mulai menyuruh para pekerja masuk lebih dalam ke wilayah terlarang, menebang lebih banyak pohon emas,
memanen madu secara paksa, dan mencabut bambu kristal sampai akar-akarnya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini demi kemajuan desa, demi kemakmuran. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan lagi tentang kebutuhan. Ini soal keserakahan. Kini, tiap malam ia tidur di ranjang empuk, tapi sering terbangun karena mimpi buruk. Bayangan harimau raksasa datang dalam tidurnya. Dia memandangi dari jauh, tanpa suara, seolah bertanya, "Apa yang sedang kau kejar, Arwan?" Namun Pak Arwan memilih untuk tidak menjawab. Ia terus berjalan di jalan yang mulai ia bangun sendiri, jalan yang penuh emas, namun mengarah ke jurang yang belum ia sadari. Kekayaan terus mengalir ke tangan Pak Arwan. Setiap hari, puluhan kuda mengangkut hasil hutan rahasia ke pasar kota. Kayu emas, bambu kristal, dan madu penyembuh menjadi komoditas paling dicari. Nama Pak Arwan kini dikenal di seluruh penjuru negeri. Bahkan para bangsawan datang untuk memesan ukiran, jembatan, dan istana dari bahan hutan ajaib itu. Namun di balik kejayaan itu, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Pak Arwan tidak lagi puas dengan hanya mengambil sebagian kecil dari hutan. Ia ingin semuanya. Ia ingin menjadi legenda, bukan sekadar orang kaya. Ia mulai mengirim pekerja untuk menebang seluruh pohon emas di lembah, memanen madu tanpa henti, dan menggali akar-akar bambu kristal hingga tanah hutan mulai berlubang. Ranga, sang harimau raksasa, datang ke hadapannya suatu malam. "Kau berjanji hanya mengambil secukupnya," kata Ranga dengan suara berat. "Kau janji akan menjaga hutan ini, bukan menghancurkannya." Tapi Pak Arwan menatapnya dingin. "Kau tidak mengerti, Ranga. Dunia di luar sana membutuhkan ini. Aku tidak bisa berhenti sekarang." "Kau sedang menggali liang kuburmu sendiri," bisik Ranga. "Dan liang untuk hutan ini juga." Pak Arwan tidak menjawab. Ia hanya memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat pekerjaan. Beberapa hari kemudian, ia membuat keputusan yang mengejutkan, menangkap Ranga. Ia tahu, harimau itu adalah makhluk ajaib. Jika ia bisa menjadikan Ranga tontonan, ia akan mendapat kekayaan yang lebih besar lagi. Dengan tipuan dan perangkap yang licik, ia menjebak sahabat lamanya. Ranga tidak melawan. Ia hanya menatap Pak Arwan saat tubuhnya diikat dengan rantai dan dikurung dalam kandang besi besar di halaman istana kayu itu. Mata harimau raksasa itu tak menunjukkan amarah, hanya kesedihan yang dalam, dan kekecewaan yang tak terucapkan. Kini, orang-orang dari segala penjuru datang, bukan hanya untuk membeli kayu emas, tapi juga untuk melihat harimau ajaib yang bisa bicara. Pak Arwan tersenyum bangga, berdiri di samping kandang, menerima pujian dan uang tanpa henti. Namun ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang diam-diam bangkit. Bukan dari luar, tapi dari dalam, dari alam, dari langit, dari hutan yang mulai murka. Hari-hari berlalu, dan Pak Arwan semakin tenggelam dalam pujian dan kekayaan. Kandang Ranga kini jadi pusat perhatian. Anak-anak menertawakannya, orang dewasa bersuah foto di depannya, dan Pak Arwan menambahkan karcis masuk agar bisa memungut lebih banyak uang dari rasa kagum orang-orang. Namun Ranga tetap diam, tak lagi berbicara. Ia duduk diam dalam kandangnya yang sempit. Matanya memandang langit, seolah menunggu sesuatu yang tidak diketahui manusia. Lalu, alam mulai berubah. Langit yang biasanya cerah mendadak menjadi kelabu. Bahkan di siang hari, angin bertiup lebih kencang, tidak membawa kesejukan, melainkan kegelisahan. Burung-burung meninggalkan hutan. Sungai mulai mengering meski hujan tak pernah berhenti. Bunga-bunga hutan layu, pohon-pohon berubah warna, tanah menjadi retak dan tandus. Para pekerja mulai merasa gelisah. Mereka mengaku sering mendengar suara gemuruh dari dalam tanah. Beberapa dari mereka bermimpi buruk yang sama, tentang api besar dan mata harimau yang menyala di tengah kegelapan. Pak Arwan menertawakan semuanya. "Kalian terlalu percaya tahayul," katanya. "Ini hanya perubahan cuaca. Teruskan pekerjaan." Namun malam itu, saat semua orang tertidur, suara petir menyambar langit dengan kilatan ungu yang aneh. Petir itu tak hanya menyambar pohon, tapi juga menyalakan api.
Api yang menyala di akar. Api yang tidak bisa padam, bahkan oleh hujan deras. Api itu bergerak cepat, membakar dari dalam tanah, menyusuri jalur yang sama dengan aliran kekayaan yang dulu dibawa keluar dari hutan. Dan di dalam kandangnya, Rangga perlahan berdiri. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit kelam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia mengaum. Suara itu dalam dan menggema. Bukan marah, bukan dendam, tapi panggilan pada alam yang pernah ia jaga. Pak Arwan terbangun dari tidurnya. Ia keluar dan melihat langit merah membara di kejauhan. Api datang, dan ia sadar, ini bukan kebakaran biasa. Ini adalah jawaban. Sebuah balasan. Bukan dari Rangga, tapi dari hutan itu sendiri. Api menjalar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Dalam hitungan jam, hutan Taramunda yang dulu penuh cahaya dan keajaiban berubah menjadi lautan api. Angin membawa bara ke desa. Asap tebal menyelimuti langit. Orang-orang berlarian, berteriak, mencoba menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Pak Arwan berdiri di tengah halaman istananya yang megah, menyaksikan semuanya terbakar. Api melahap ukiran kayu emas yang dulu dibanggakan. Dinding-dinding bambu kristal meleleh seperti lilin. Kolam-kolam mengering, air mendidih, bunga-bunga langka hancur menjadi abu. Tak ada yang bisa diselamatkan. Ia berlari ke kandang Rangga. Harimau itu masih berdiri, tenang. Api sudah mendekat. Rantai dan besi yang mengurungnya mulai memanas. Pak Arwan panik. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka gembok, melepaskan rantai, namun kuncinya patah. Ia mengambil kapak dan menghantam besi itu berkali-kali, tapi terlalu terlambat. Api sudah mengepung mereka. Lalu, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Rangga membuka matanya. Dalam sekejap, tubuhnya bersinar terang seperti api putih. Rantai-rantai itu meleleh tanpa disentuh. Ia melangkah keluar dari kandang, tinggi dan tenang. Api seolah memberi jalan di hadapannya. Pak Arwan terduduk, memandang makhluk yang dulu sahabatnya, kini berdiri seperti penjaga langit dan bumi. Rangga menatapnya dalam diam. Mata itu tidak menyimpan dendam, hanya kekecewaan dan kesedihan yang dalam. Kemudian, Rangga berjalan masuk ke dalam kobaran api, menyatu dengan cahaya, dan menghilang dalam kabut asap yang memerah. Pak Arwan hanya bisa menunduk. Rumahnya, kekayaannya, kehormatan, semuanya hilang. Hanya yang tersisa adalah tanah hangus dan keheningan. Orang-orang desa yang selamat mengungsi ke tempat lain. Tak ada yang tinggal bersamanya. Ia sendirian, di tengah puing-puing kebesarannya yang hancur. Dan di sanalah ia sadar. Semua yang ia bangun, berdiri di atas pengkhianatan terhadap sahabatnya sendiri, dan terhadap alam yang dulu mempercayainya. Beberapa hari setelah api padam, hujan turun deras. Hujan itu seolah membawa kesedihan alam, menetes di atas tanah hangus yang tak lagi hijau. Hutan Taramunda yang dulu hidup dan bersinar, kini hanya tinggal arang dan batang-batang pohon yang gosong. Di tengah puing dan lumpur, berdirilah Pak Arwan. Tubuhnya kotor, bajunya lusuh, wajahnya lebih tua dari sebelumnya. Ia tak punya apa-apa lagi, bahkan tempat tinggal pun tidak. Tapi yang paling terasa hilang adalah Rangga. Ia berjalan kaki kembali ke tempat gubuknya yang lama, yang ajaibnya masih berdiri meski sebagian rusak. Ia membersihkannya pelan-pelan, menambal atap yang bocor, dan mulai menata ulang hidupnya dari nol, seperti dulu. Namun kini, Pak Arwan berbeda. Ia tidak lagi membawa kapak ke hutan. Sebaliknya, ia menanam kembali bibit pohon di tanah yang ia rusak. Ia membersihkan aliran sungai dari lumpur dan abu. Ia menanam bunga liar di jalur-jalur setapak lama. Ia tak berbicara banyak, tapi setiap gerakannya adalah permintaan maaf yang tak diucapkan. Orang-orang yang pernah mengenalnya sebagai orang kaya, kini memandangnya dengan campuran heran dan hormat. Anak-anak menyebutnya kakek penanam hutan. Tak banyak yang tahu kisah aslinya, hanya sedikit yang masih ingat siapa dia dulu. Malam demi malam ia duduk di depan gubuknya, memandang ke arah hutan yang perlahan tumbuh kembali.
Ia menunggu. Entah apa yang ditunggunya. Ia sendiri tidak yakin. Namun pada suatu malam, di bawah bulan purnama yang terang, seekor bayangan muncul di antara kabut pepohonan. Besar, diam, agung, rengah, bukan dalam wujud jasad atau tubuh, tapi sebagai cahaya. Sebagai sosok yang datang dan duduk di samping Pak Arwan, seperti dulu. Tak ada kata-kata, hanya kehadiran yang hangat dan damai. Pak Arwan menutup matanya. Sebuah senyum kecil terlukis di wajahnya yang tua. Ia tahu, ia mungkin tidak bisa mengulang semuanya. Tapi ia masih bisa memperbaiki sesuatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa sendirian. Waktu berlalu. Hutan yang dulu hangus perlahan mulai hijau kembali. Pohon-pohon muda tumbuh dari tanah yang pernah terbakar. Bunga-bunga liar bermekaran di jalur yang dulu dilalui api. Sungai-sungai yang pernah kering kini mengalir lagi, jernih dan tenang. Pak Arwan tetap tinggal di gubuk sederhananya. Ia hidup dari hasil kebun kecil, dari tanaman yang ia rawat sendiri. Tak ada emas, tak ada madu ajaib, tapi ia tidak pernah kekurangan. Wajahnya kini penuh ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta. Setiap malam bulan purnama, ia duduk di depan gubuknya, menatap hutan. Dan kadang, hanya sesekali, bayangan Rangga muncul. Tak lagi dalam bentuk harimau raksasa penuh kekuatan, tapi sebagai siluet cahaya hangat yang duduk di sisinya dalam diam. Tak ada kata-kata, tapi Pak Arwan tahu, itu adalah pengampunan. Ia tahu kini bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang bisa dimiliki, tapi pada siapa yang kita jaga, dan bagaimana kita hidup. Hutan yang dulu ia hianati, kini ia rawat seperti anak sendiri. Ia tidak ingin dikenang sebagai orang kaya, tapi sebagai orang yang belajar dari kesalahan dan memilih untuk berubah. Dan kisahnya pun menyebar, dari desa ke desa, dari mulut ke mulut. Bukan sebagai legenda tentang emas dan harimau ajaib, tapi sebagai pelajaran, bahwa keserakahan bisa membakar segalanya, bahkan persahabatan paling suci. Namun jika ada ketulusan untuk memperbaiki, maka bahkan tanah yang hangus pun bisa ditumbuhi harapan baru. Itulah kisah Pak Arwan dan Rangga. Kisah yang tak masuk akal, tapi penuh makna. Kisah yang tidak sempurna, tapi nyata bagi mereka yang mau mendengar. Dan jika kau suatu malam melihat ke arah hutan saat bulan purnama bersinar terang, mungkin, hanya mungkin, kau akan melihat dua bayangan duduk berdampingan. Seorang lelaki tua, dan seekor harimau bercahaya.